Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pembelajar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas profil pelajar Pancasila. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang profil pelajar Pancasila, terlebih dahulu kita memahami kerangka dasar kurikulum. Memahami pentingnya sebuah kurikulum dalam pembelajaran. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui hal yang paling fundamental, yaitu kurikulum. Kurikulum bersifat dinamis, sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman, maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Oleh sebab itu, terbentuklah kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Mari kita simak kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan satuan pendidikan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan 1. Struktur kurikulum, 2. Profil pelajar Pancasila, 3. Capaian pembelajaran, 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen. Sedangkan satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Mari kita simak tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Inilah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Mari kita bahas satu persatu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Profil yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Selanjutnya, profil yang ketiga, mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu,
pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Profil yang keempat, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberikan manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Profil yang kelima, bernalar kritis. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Profil yang terakhir, profil yang keenam adalah kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata, serta proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Inilah ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Silahkan disimak 1, 2, 3, 4, 5, dan profil keenam yaitu kreatif. Lalu, apa saja kegunaan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah difahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Lalu, bagaimana profil pelajar Pancasila dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak? Ada 4 cara yang bisa ditempuh oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Yang pertama, melalui budaya sekolah, yaitu iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Yang kedua, intrakurikuler, yaitu muatan pelajaran kegiatan atau pengalaman belajar. Yang ketiga, proyek, yaitu pembelajaran berbasis proyek yang konstekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar.
Yang keempat, ekstrakurikuler, yaitu kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Demikianlah pembahasan kita tentang profil pelajar Pancasila, kegunaan dan cara menerapkannya.